Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to Polite Podcast of English Literatur. Sebelum kita mulai, perkenalan dulu gak sih? Boleh perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Salisa. Aku Novalia Tala. Kita sebagai host dari acara podcast kali ini. Betul. Oke. Sebelum kita ke diskusi inti, sebelum kita memulai podcast, kami segenap keluarga sastra Inggris turut berbelasungkawa atas kepergian Dr. Pepi Siti Paturohmah, salah satu dosen sastra Inggris kita yang telah mendahului kita, tepatnya pada tanggal 23 Desember 2024. Kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Amin. Dan semoga juga ilmu-ilmu yang telah beliau berikan kepada kita menjadi amal jariah untuk beliau. Amin. Amin. Kita Al-Fatihah dulu. Nah, jadi tema podcast kali ini apa sih Bang Aldi? Temanya itu mengenai sebuah pertunjukan seni. Pertunjukan seni. Pertunjukan seni itu. Ada yang tahu nggak nih pertunjukan seninya apa? Kira-kira seni apa nih teman-teman? Seni musik kah? Seni tari kah? Seni lukis kan banyak nih. Seni di dunia ini ada banyak. Ya, betul. Nah, kalian bisa tebak kan nih kira-kira kita bakal ngebahas pertunjukan seni apa nih teman-teman? Boleh ya komen di bawah ya, komen di bawah. Tapi langsung aja dikasih tahu ya jawabannya. Oke, langsung aja. Karena kita kan gak sabar ya, ini pengen cepet-cepet ngebahas apa sih ini tuh topiknya gitu. Jadi tema kita kali ini adalah mengenai drama. Jadi kita bakal membahas mengenai pertunjukan seni drama. Drama teater, teman-teman ya, tepatnya drama teater. Nah, gitu. Teater itu apa sih, teman-teman? Nah, teater itu adalah seni mengekspresikan diri, berdialog di atas panggung dengan bantuan seperti artistic lighting, terus ada tata cahaya, ada tata busana, ada tata make up juga. Jadi gitu. banyak banget elemen-elemen yang terdapat. Karena sebenarnya di teater itu nggak cuma kita berdialog aja, tapi kita juga butuh elemen-elemen lain yang tadi Bang Aldi sebutin dan aku sebutin juga. Betul gitu. Banget, itu teman-teman ya. Dan itu akan nyambung dengan mata kuliah kita yang ada di sastra Inggris. Betul. Teman-teman. Apa itu Bang Aldi? Kita bakal membahas mata kuliah Further betul gak sih Further Studies in Drama. Nah, apa sih itu matkul apa sih teman-teman? Jadi Further Studies in Drama ini sebelumnya itu sebelum kita mendapatkan matkul ini, sebelumnya itu kita udah dikenali nih dengan matkul Introduction to Drama. Nah, Introduction to Drama ini sendiri tuh dia membahas mengenai naskah-naskah drama yang terkenal dari seluruh dunia. Kayak misalnya Hamlet, tahu gak sih Hamlet? Aku taunya Joko Anwar. Gimana ya? Boleh lah. Hamlet teman-teman. Jadi kita bakal membahas naskah-naskah mengenai Hamlet. Terus juga ada Glass Menagerie, ada juga Waiting for Godot dan yang lain-lain teman-teman. Itu banyak banget, kita di situ dikenalin dengan naskah-naskah yang terkenal. Nah, setelah kita naik semester. Nah, kita ketemu lagi sama matkul drama ini. Nah, ketemulah di Further Studies in Drama. Nah, kalau di Further Studies in Drama itu kita lebih mendetail teman-teman. Jadi gimana cara kita membedah suatu naskah dari lihat motifnya, dari karakternya, dari simbol-simbol yang terdapat dalam naskah tersebut. Nah, terus juga kita itu di matkul ini itu kita bakal praktek langsung. Jadi bakal nampilin drama gitu ya? Iya, betul banget. Jadi kita bakal experience secara langsung bagaimana sih menampilkan suatu drama, teman-teman. Wah, seru banget ya, Pak. Gila sih, gak sabar banget. Ya. Dan katanya
tahun sekarang itu bakal tampil di Rumentang ya? Ya betul Dramanya banget tuh. teman-teman. Kita Jangan lupa bakal nonton ya. tampil di Rumentang ya. Teman-teman harus pada nonton semuanya ya. Wajib sih, Wajib banget. Ini hukumnya wajib Fardhu fardu ain. ain ya, wajib banget nonton. Nah, pastikan di setiap drama itu ada sutradara ya. Betul banget. Nah, sekarang ini kita ngundang sutradara-sutradara yang keren-keren banget dari angkatan berapa? Angkatan 2022. 22. Langsung aja ini dia, kita sambut sutradara-sutradara keren dari kelas A sampai kelas E. Mana tepuk tangannya? Boleh dong perkenalan dulu dari kakaknya yang sebelah sini. Oke, perkenalkan nama saya Farah Indonesia sebagai sutradara dari kelas 5B. Kelas B, Mas, suara kelas B. Mas kelas B suaranya. B. B. Lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Rifki Muhammad Farudin. Saya sutradara dari kelas 5E. Wih, mana suaranya kelas 5E? Mana? 5E. Support. Aku dari kelas E ya, dari kelas E. Kamu semester berapa kamu? Aku cuman aku aja yang boleh tahu. Ya, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Lutfia Widianingsi. Saya sutradara dari kelas 5C. 5C mana 5C suaranya? Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Tobi Aulia. Di sini berposisi sebagai sutradara dari kelas 5D. 5D mana Kelas D, suaranya? kelas D. Oh ini kelas 5D ini. Ketahuan. Terlalu excited ya jangan. Oke lanjut. Perkenalkan semuanya, aku Jufika Amara Cefatul Ainia sebagai sutradara dari kelas 5F. 5F mana suaranya 5F? Halo teman-teman, nama saya Cahaya Ramadan selaku asisten sutradara dari kelas 5A. Kelas A. Kelas 5A mana suaranya 5A? Komen ya. Oke, jadi kita udah tahu nih satu sama lain nama-namanya kan. Nah, sekarang kan kalau di setiap drama itu tadi dibilang ada naskah kan. Ya, Nah, sutradara itu sendiri yang dimana apa ya kayak bukan ngurusin apa? Apa? Yang kayak dia tuh yang itu ya loh yang mengotak-atik. Ya bukan nulis apa? Ngedirect, mengarah. Iya, yang mengarahkan naskahnya. Nah, sekarang aku pengen nanya kira-kira tema apa sih yang diambil dari kakak-kakak di sini untuk drama kali ini? Boleh ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab nih boleh. Dari siapa mungkin? Boleh yang di depan, yang di belakang. Yang di depan, di belakang, Atau saya kanan. jawab? Atau saya jawab? Oh, iya. Oh iya, boleh. Boleh nih dari kelas A ya kan? Iya, Dari kelas kelas A. Tema drama dari kelas A ini apa sih gitu? Oke, kebetulan drama kami mengambil dari drama Mike Bartlett, karya Mike Bartlett yang berjudul Bull. Jadi temanya drama kami membahas tentang pembulian ya di lingkungan kerja. Dan juga scriptwriter kami kebetulan Brian Rafferty sempat gitu bekerja di Jakarta dan melihat langsung fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kerja gitu. Merinding banget ya. Langsung ini mah merinding banget. Boleh lanjut? Ada lagi yang mau ngasih tahu tema dari kelasnya Jangan masing-masing. buat penasaran lah, ayolah. Ya ini kasihan nih pasti kayak aduh penasaran apa aja nih tema-temanya Itu nih. tentang apa ya? Iya, boleh dong ada yang mau jawab lagi? Oke, Ah, boleh. Aku ini. Kalau dari kelas C, kami ngambil adaptasi dari Pygmalion, karyanya George Bernard Shaw, benar nggak? Iya. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Ya, kan kalau di Pygmalion itu mereka mengangkat tema perubahan kelas sosial ya, yang tadinya dari kelas bawah gitu ya, hanya orang biasa diubah menjadi bangsawan lah, kita bisa bilang begitu. Nah tapi kalau di naskah kami itu berbeda karena latar waktunya pun berbeda. Latar waktu di naskah kami itu modern gitu, jadi permasalahannya juga berbeda, cuman memang ada persamaannya itu. Perubahan itu transformasi yang tadinya dari kelas sederhana gitu ya, dari kehidupan yang sederhana ke kehidupan yang kompleks gitu. Gitu. Jadi Gila. tentang ini ya strata gitu ya. Ya, bukan yang di highlight-nya itu bukan kelas sosialnya kalau di drama kami itu. Tapi lebih ke konflik batin tokoh utama, terus juga eksploitasi harga diri tokoh utamanya gitu.
Gila keren Ini banget. kacau nih. Kacau banget. Terus kira-kira apalagi ya? Boleh dong sinopsisnya dikit-dikit nih dari tiap kelasnya masing-masing. Boleh tuh yang di belakang, boleh tuh. Iya tadi kayak udah geleng kayak Terus tuh. siapa pengen ditanya aku. Siapa? Oke, kalau untuk dari drama kelas 5D itu judulnya adalah A Symphony of Silent Despair gitu ya. Oke. Jadi buat temanya sendiri itu kita kan karena mengadaptasi naskah dari karyanya Tennessee Williams ya, yang berjudul The Glass Menagerie. Sebenarnya untuk adaptasinya nggak banyak yang kita ambil. Banyak sih, banyak ya. Gimana dong? Banyak ya, maksudnya Bener dong. unsur-unsur dari naskahnya tuh ya kita bawa diadaptasi gitu. Namun ada beberapa yang di-highlight kayak latar waktu itu kan kalau misalkan di The Glass Manager itu latar waktunya adalah 1930 sampai 1940-an gitu. Tapi kita ngadaptasinya jadi tahun 2000-an awal gitu. Nah, jadi sinopsisnya itu adalah tentang apa ya? Seorang anak yang mendapatkan tekanan lah gitu, mendapatkan tekanan dari keluarganya bahwa dia itu harus segera menikah gitu, dan ibu dari keluarga ini tuh seakan-akan memaksa anak laki-lakinya untuk mencarikan calon kepada anak perempuannya gitu. Iya. Nah, jadi datanglah satu karakter di sini yang diharapkan menjadi gentleman caller gitu. Oke. Lelaki panggilan, Ya. laki-laki panggilan gitu. Nah, gitu. Tapi kita tuh di sini karena adaptasi ya, jadinya kita ngebawain genrenya itu adalah yang pertama psikologikal. Memang dari naskahnya psikologikal kan, tapi kita ejawantahkan lagi menjadi genrenya itu horor dan thriller gitu. Ih, serem. Serem banget. Oh, Berarti Berarti dari naskah aslinya yang gak horor dijadiin horor. iya, Oh, unik, Keren banget, lumayan ya. karena ngelihat dari ngelihat dari celah psikologikalnya juga gitu. Kenapa kita bisa bawa horornya gitu. oke. Oke, jadi psikologikal horor ya berarti ya. Keren banget. Dari kakak yang lain apa ada yang mau spoiler sedikit lagi? Boleh deh, dari kelas F kita mengadaptasi dari Boy Child. Nah jadi untuk kelas kami itu judulnya namanya Dosa. Nah dosa itu ada artinya sendiri lagi. Namanya, Oh singkatan gitu ya dosa iya itu? betul singkatan. Kirain emang dosa gitu. Yang artinya Depth of Secret Ancestry. Nah jadi itu adaptasi dari Boy Child. Kita memfokuskan ke konflik keluarga. Untuk sinopsisnya sendiri itu ada sebuah suami istri di mana suaminya ini dinyatakan lumpuh dan nggak bisa kemana-mana gitu. Lalu adalah konflik sama istrinya itu, dan istrinya ini ternyata dia tuh bertemu seseorang yang spesial. Nah dari bertemu seseorangnya itu muncul konflik-konflik yang pokoknya ini plot twist ya. Pokoknya beda banget lah dari si Boy Child-nya sendiri. Lalu ada kedatangan sosok yang wow banget gitu, dan ya konfliknya bakal plot twist lah. Mungkin gitu sih. Wah. Penasaran banget nih bakal ada Patut plot ditunggu twist nih. katanya. Wah, bakal ada plot twist katanya guys. Maka dia jangan lupa nonton ya nanti ya. Nonton. Terus lanjut ada yang mau Ada yang mau jawab lagi gak? minum nggak? Boleh. Mau minum nggak? Ntar aja deh. Oh ntar aja. Jawab dulu baru minum. Iya. Oke, jadi dari kelas 5E ya. Kelas 5E itu mengadaptasi drama dari The Glass Menagerie sama dari yang kelas 5D. Jadi di drama kita kali ini kita tuh membawa sebuah tema tragis ya, di mana menceritakan sebuah keluarga seperti di dalam naskah aslinya The Glass Menagerie, di mana keluarga ini tuh
penuh dengan ambisi, juga berusaha untuk bisa keluar dari lilitan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan buat mereka. Jadi mereka tuh benar-benar kayak desperate gitu sama keadaan keluarganya gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu keluarga itu? Nanti adalah si alasannya kenapa si keluarga itu bisa mengalami kejatuhan kayak gitu ya. Ntar pokoknya nonton aja deh biar tahu gitu ya. Nah, di drama kita ini juga kita tuh ngambil tema harapannya, dimana ada seorang tokoh yang membawa harapan, tapi kita tuh banyak ngeganti juga di beberapa adegan-adegannya, jadi nggak terlalu sama, tapi juga masih bisa melihat sisi glass managerinya juga. Juga kita tuh terinspirasi juga dari beberapa drama-drama yang lainnya, bukan cuma dari The Glass Menagerie, jadi juga ngambil beberapa adegan-adegan dari drama-drama lainnya juga kayak gitu. Kita tuh. Berarti dari banyak-banyak drama gitu ya di satu-satuin kan? Banyak naskah gitu diambil Iya, tapi si dominannya gitu. ke Glass Manager. Dia The Glass Managerinya. Oh, keren banget, Kayak keren gitu. banget. Nah, boleh lanjut aja, kita mau jawab? Oh, boleh. Oke, jadi kalau dari kelas 5B ini mengadaptasi naskah Bird Child. Ya, jadi kalau kita itu mengadaptasinya jadi kayak mengisahkan tentang seorang mantan preman yang dia ini terlilit banyak masalah, terutama masalah keluarganya. Lalu ada istrinya yang boros, terus kedua anaknya ada yang satunya punya gangguan jiwa, terus yang satunya itu kuliah di luar negeri, jadi membutuhkan banyak biaya. Nah, si premannya ini sangat kesulitan karena masalah tersebut, jadi dia kayak meminjam uang ke Bank Emok. Tapi ternyata tanpa dia sadari di dalam keluarganya itu ada suatu pengkhianatan yang nanti bakal terkuak ketika sang ketuanya ini datang gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau teman-teman tahu preman pensiun agak mirip kayak gitu. Oh, iya. Iya betul. Nah, sekarang aku penasaran nih. Kan dari kakak sendiri udah nentuin nih judulnya apa, temanya apa. Nah, aku pengen tahu dong alasan kenapa milih judul itu, milih tema itu gitu, dan inspirasinya tuh dari mana gitu buat milih itu, milih judul itu dan tema itu gitu. Boleh? Ntar aku mau ngomong sebelumnya tuh, kalau misalnya di matkul ini tuh kita adaptasi ya, jadi harus ngambil dari drama-drama yang pernah kita pelajari teman-teman. Jadi kita bebas lah adaptasinya dari naskah yang mana, itu diadaptasi sama kita sendiri gitu teman-teman. Ya, jadi nggak boleh buat sendiri ya? Nggak boleh buat sendiri naskah? Naskah buat sendiri, cuman adaptasi jadi dari unsur-unsur yang apanya yang bisa diambil dari naskah yang udah dipelajari gitu. Oke. Gitu. Boleh? Oke, boleh. Alasan memilihnya aja. Iya. Boleh. Oke, kalau dari kelas 5E ya, kenapa kita mengadaptasi drama The Glass Menagerie? Karena itu kan kita kesepakatan ya dari kelasnya, kita tuh melakukan voting waktu itu tuh dari ada tiga drama yang waktu itu disarankan oleh scriptwriter juga sutradara, yaitu Bull, terus Bird Child, Waiting for Godot, sama The Glass Menagerie ini. Nah, kebetulan ya yang dipilih itu The Glass Menagerie. Kebetulan juga ya The Glass Menagerie ini juga kan kita udah pelajari juga kan di semester sebelumnya, dan juga buat kelas 5 itu udah pernah dipraktekin juga kebetulan waktu itu tuh, waktu pas sama almarhum Bu Pepi waktu itu tuh. Jadi naskah The Glass Menagerie ini udah hafal gitu gimana ceritanya, kayak gimana gitu, terus motif-motifnya, terus simbolisasinya tuh udah agak hafal gitu. Jadi itulah kenapa mungkin anak-anak kelas juga pada milih The Glass Menagerie gitu. Boleh lanjut? Saya mau jawab lagi, boleh. Kalau dari kelas 5C, kenapa mengadaptasi dari Pygmalion? Sebenarnya kalau maksudnya kuasa milih adaptasi itu ada di writernya. Cuman memang jadi writer tuh milih beberapa drama
playwrightnya itu milih, terus kita diskusikan di kelas, terus di voting gitu, terus ya mostly memang Pygmalion gitu. Milihnya itu gitu. Ya. Jadi kesepakatan bersama Ya aja. itu kesepakatan bersama. Sama lagi. Pertanyaannya apa lagi tadi? Alasan memilih aja. Oh deh. Sama inspirasi guys. Inspirasi apa? Inspirasi. Ya boleh. Boleh sama Kan udah ya, inspirasinya. jawab. Oh belum. Belum. Inspirasi. Ya lupa. Sorry. Inspirasi. Mostly itu. Ya karena itu. Nggak ada sih karena kan karena apa sih? Kuasanya ada di writer ya. Terus dia udah milih beberapa terus kita voting. Terus kepilihnya Pygmalion ya karena itu aja. Oke. Basically karena itu. Boleh lanjut. Kalau dari kelas 5F sendiri itu kita ngambil boy child itu atas kesesuaian sama SDM-nya gitu. Maksudnya kayak aktor-aktornya gitu. Jadi dari script writer juga memang udah sesuainya sama boy child ini. Nah, lalu untuk inspirasi dari judulnya yaitu Dosa ya, kita judulnya Dosa. Ya. Nah, Dosa ini tuh sebagai refleksi dari masing-masing karakter yang ada di drama kami gitu. Jadi setiap karakter itu memang punya dosa. Nah, makanya kenapa judulnya Dosa. Jadi seperti itu. Saya juga pernah dosa. Saya belum ngasih tahu judulnya. Oh iya. Kelas 5C judulnya Layar dan Luka. Kenapa milih Layar dan Luka. judul itu? Karena sebenarnya merefleksikan isi keseluruhan naskah aja sebenarnya. Berarti ada lukanya gitu di drama itu. This is romance tragic. Tuh, Ada romance layar, romance ada tragic. Layar dan luka. Oh iya, iya. Iya. Boleh. Silakan Kak. Ya untuk drama kelas 5A berjudulnya Dua Sisi Koin. Genre-nya dark comedy, ada juga psychological thriller juga gitu. Ya. Sinopsisnya udah tadi? Belum ya? Oke, ya sinopsisnya menceritakan tentang seekor pria, seorang pria. seorang pria bernama Arya yang mana dia merupakan pekerja kantoran dan juga seorang perantau jauh dari Jawa. Dia harus merasakan kerasnya gitu lingkungan kerja di Jakarta dan juga harus bersaing dengan lingkungan kerjanya rekan kerjanya yang saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Ini sering terjadi nih tempat-tempat Iya, kerja ini. gitu. Boleh? Ada apa? Dari Maaf, pertanyaannya apa? alasan kenapa Alasan. memilih naskah. Kenapa? Karena menurut pertama kenapa milih naskah Buried Child, karena ya kayak kelas sebelumnya itu kesepakatan bersama. Lalu ya karena kesepakatan bersama dan menurut scriptwriternya sendiri juga naskah ini mudah untuk diadaptasi. Dan kita juga mengadaptasinya bisa dibilang tidak terlalu sulit karena sesuai dengan budaya kita gitu, apalagi budaya Bandung mungkin. Gitu sih. Indonesia ya bisa diaplikasikan Iya, di betul. daerah kita gitu, sekitar kita. Oke. Oke. Itu dari itu lagi. Berbicara tentang inspirasi sama judul ya. Ya. Dari inspirasi dulu mungkin ya. Jadi di awal tuh kita tuh sempat voting juga. Hampir sama pilihannya sama kayak kelas E. Ini sama mulu sama kelas E semua ini. gimana ya? Gimana ini aduh. Kenapa ya? Nggak bercanda ya kelas ya. Maaf ya. Maaf ya. Berantem. Abis ini berantem ya? Pulangnya langsung. Jadi ada pilihannya itu yang pertama itu Waiting for Godot, yang kedua The Glass Menagerie, dan yang ketiga itu adalah kalau nggak salah Bull. Kalau nggak salah ya. Nah setelah voting itu ternyata yang banyak milihnya adalah The Glass Menagerie, dan juga tim scriptwriter yang nemenin akunya juga sanggupnya itu The Glass Menagerie gitu. Karena merasa sudah menguasai kayak gitu. Dan setelah itu ya ada beberapa tahap penulisan lah ya. Dan aku merasa ada kesamaan gitu dari tokoh utama The Glass Menagerie dengan orang yang aku kenal gitu. Orang kerabat aku lah, kerabat aku gitu. Kerabat aku jadinya aku ngemasukin unsur kerabat aku ini ke dalam naskah. Tapi ya karena ini adalah naskah drama, jadinya harus
dihiperbolakan gitu. Bagaimanapun caranya harus menjadi sebuah cerita yang menarik kepada penonton yang nanti nonton gitu. Nah, kembali lagi ke tema, yaitu temanya adalah kehampaan, terus keluarga, dan juga sebuah harapan yang pupus sebenarnya. Jadinya kita milih A Symphony of Silent Despair, yang berarti simfoni kehampaan sunyi, yang dimana si tokoh utama ini Kenapa ya? ini ada tadi ada semut ya. Si tokoh utama ini jadinya karena merasakan sebuah kehampaan dan juga tekanan-tekanan itu, namun dia tidak bisa membicarakan ke siapa-siapa, jadi hanya berdiam sendiri gitu di kesunyian ruangannya gitu. Seperti itu. Berarti ya bisa masuk tadi ya, kayak horor-horor gitu. Iya. Terakhir kali kalau boleh tahu kapan nih ketemu kerabatnya? Lama sih, udah lama banget. Iya. Tapi nggak apa-apa nih nanya kayak gini. Oh, nggak apa-apa, santai aja. Oke. Takutnya kayak jadi malah keinget-inget Iya, lagi gitu takutnya kan malah- gitu. Nggak apa-apa. Oke. Bukan polite namanya kalau kita tidak menghadirkan kejutan, teman-teman ya. Oke. Jadi di sini kita sudah berada dengan seseorang, teman-teman ya. Jadi langsung aja kita panggilin. Iya, langsung aja kita panggil nggak sih kerabat dari Kerabat dari Katobi. Oke, kita panggilkan saja Asep Strawberry, teman-teman. Oh iya. Oh ini ya kejutannya ya. Oh tadi pulang katanya Asep. Oh, katanya ada urusan ada lagi. urusan lagi. Maaf Oh, ya, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Jadi air aja nggak apa-apa ya? Ya, Ya, ini nggak sebagai apa-apa lah. penenang Ini- kita kasih Ya aja. ini ada ini. Mirip-mirip lah namanya gitu. Sama ya ini sama mereknya gitu. Ya, Nggak apa-apa. diminum dulu. Oke. Diminum dulu, boleh diminum dulu. Sambil santai-santai kita santai aja Santai ya. aja ya, kita jangan terlalu tegang. Oke, untuk pertanyaan untuk tema untuk pembahasan berikutnya kita bakal ngebahas tentang proses kreatif teman-teman nih. Pasti kan di setiap drama itu ada prosesnya ya. Ya gitu. proses kan mungkin ada yang prosesnya ada yang panjang, ada yang pendek, tapi rata-rata panjang sih ya proses untuk pertunjukan sebuah teater gitu ya, drama itu pasti butuh waktu yang panjang lah gitu. Kayak bisa sampai 3 bulan, 5 bulan. 5 tahun gitu. Aduh, kelamaan itu Aman ya. Aku pengen tahu deh dari teman-teman nih, kira-kira untuk waktu proses kalian ngebangun ini semua tuh kira-kira berapa lama sih? Rata-rata gitu ya, boleh dijawab. Sama siapa? Sama boleh? Saya boleh. Ya siapa? saya aja ya. Saya yang megang mic. Jadi kamu Kebetulan soalnya. kan lagi megang. Iya. Sebenarnya proses kreatifnya itu dari bulan Oktober ya. Jadi kita tuh dari September ke Oktober tuh fokus di teoritisnya dulu gitu. Teori-teori gimana kita ngeksekusi sebuah naskah menjadi sebuah pertunjukan gitu. Nah di Oktober sampai nanti di hari pentas itu udah dilepasin ke kita gitu. Hey. Udah dilepasin ke kita gitu. Dan di Oktober itu kita fokus di ngeberesin naskah, terus casting juga gitu. Dan di November udah mulai ngekonsep mengenai elemen-elemen yang lain gitu, seperti musik, tata busana, properti, terus make up. Itu udah mulai ngekonsep, dan di akhir November itu kita udah mulai ngeksekusi juga, udah mulai coba-coba. Dan di Desember ini kita udah mulai udah mulai untuk running ya, udah mulai running, terus detailing juga mengenai pemeranan gitu, karena kita merasanya sudah cukup di elemen-elemen lain, kita tinggal memfokuskan di poin utama pertunjukan teater ini gitu ya, itu di pemeranannya sendiri gitu, seperti itu mungkin kalau untuk prosesnya gitu. Berarti sekarang tuh udah di tahap melatih detail-detailnya aja. Iya, sekarang. kita tekniknya itu make running stop and go. Jadi ketika enak ya lanjut, ketika enggak ya kita cut, terus Koreksi, lanjut lagi gitu ya. Oke. Di cut, koreksi, terus lanjut lagi gitu. Kita coba lagi. Oke. Kayak gitu. Kalau buat teman-teman yang lain nih, kira-kira ada kesamaan gak nih? Sekarang udah di proses yang running, stop and go gitu. Boleh siapa? Ya, kalau dari kelas 5E ya prosesnya hampir kurang lebih sama ya kayak kelas yang tadi Tobi bilang. Kan sama mulu kan. Tuh, Lagi. ya, aduh, Emang kelasnya iya mah. sama D tuh selalu bareng. Emang Nah, di angka D itu ada E.
Huruf D kan D, DE. Iya. Oh, iya, Atau nggak D. sih? Boleh, Iya, boleh. iya, betul, Iya, Masuk ya, masuk ya. Masuk. Iya, boleh, boleh. Jadi pas awal-awal kita masuk, kita belajar dulu tentang teori-teori tentang di drama itu ada apa aja, terus penambah emosi itu ada apa aja, bisa aja kan jadi dari musik, dari lighting itu kasih tahu lah sama dosen pengampu kami gitu. Terus di bulan Oktober itu tuh kita udah casting. Soalnya kita sebenarnya buat penulisan naskah udah dimulai dari bulan September, kita tuh udah mulai dari awal banget. Terus masuk ke bulan November kita udah mulai konsep si artistik properti kayak gitu, terus juga makeup, terus busana udah mulai nyari-nyari tuh busana-busananya kayak gitu. Dan di Desember ini kita udah coba semua elemen itu gitu, udah coba pakai musik, udah coba pakai busana. Terus ya di bulan Desember ini kita ya fokusnya buat ngedetailing apa yang kurang aja, yang gak sesuai, yang gak serak, kita di fokusinya tuh di bulan-bulan ini. Terus juga teknik-teknik dari aktornya juga kita tuh di fokusinya tuh dari sekarang gitu. Soalnya kan kita aktor tuh kan kalau berdialog tuh kan harus pakai suara yang kenceng kan. Iya, biar kedengaran gitu. Iya, jadi udah mulai difokusin tuh dari awal-awal Desember tuh udah mulai difokusin ke sana. Kayak gitu sih kalau dari kelas 5E. Boleh? Oke, kalau dari kelas 5B sendiri sekitar bulan September begitu masuk kuliah kita kan langsung dikasih tahu mau bakal ada project ini, terus adaptasinya dari naskah ini. Habis itu kita sekitar bulan September pertengahan scriptwriter mulai nulis. Pokoknya selama 3 minggu itu scriptwriter nulis naskahnya. Habis itu di September akhir kita casting, dan Oktober itu udah bisa udah mulai latihan dialog kayak gitunya. Terus apa lagi ya? Ya Oktober sampai November itu fokus ke aktor, dan elemen-elemen lain juga sambil berjalan kayak pas bulan pertengahan November musik, kostum, terus make up udah sambil berjalan gitu, proses-prosesnya kayak gitu sih. Sekarang juga ini detailing juga. Iya, sekarang juga detailing. Berarti emang rata-rata udah mulai detailing ya sekarang ya? Karena udah mau deket kayaknya ya waktunya. Boleh? Oke. Lagi? Ya kalau untuk kelas 5A sebenarnya dari September scriptwriter udah nulis naskah ya. Tapi kita ada kendala, kami ada kendala gitu. Karena scriptwriter dan kami juga tidak tahu kalau bahwa drama ini tuh harus mengadaptasi dari naskah yang sudah ada gitu. Dan scriptwriter sudah menulis naskah duluan tanpa mengetahui hal itu gitu. Jadi lamanya di situ sih. Dan kita oleh karena itu harus mengulang lagi naskah dari awal dengan mengambil naskah karya Mike Bartlett ini yang berjudul Bull gitu. Tapi aman ya? Aman. Oke. Pertanyaan selanjutnya apa nih? Teman-teman kan ini ya, kita kan banyak kan nih teman-temannya. Sekelas tuh ada berapa tuh? 40-30 orang tuh. Kira-kira apa sih nih tantangannya buat kalian para sutradara untuk mengarahkan, mendirect teman-teman semua sehingga bisa bersinergi gitu? Untuk drama ini gitu. Gimana? Karena kan biasanya suka ada orang yang disuruh ini tuh kayak, misalkan kamu jadi ini, gak mau, aku gak mau, kan biasanya suka pada kayak gitu kan, kayak susah gitu buat dikasih tahu. Nah, gimana nih sebagai sutradara gitu, tantangannya gimana gitu? Atau mungkin visinya beda beberapa orang, Ya. menyatukannya tuh gimana? Gitu. Karena kan setiap orang pasti beda-beda Ya, kan betul visi misinya banget. gitu. Boleh dimulai. Kalau dari kelas 5F tantangannya itu ya karena memang banyak orang gitu ya. Jadi pasti banyak pendapat yang berbeda. Tapi kalau untuk masalah yang casting kayak nggak mau gitu, kita udah punya sebelum itu kita menetapkan konsekuensi kalau kita nolak tuh gimana. Jadi
ya pada nurut gitu. Pada nurut. Untungnya pada nurut ya. Ya kita menerapkan konsekuensi seperti itu. Terus kayak tantangan yang lainnya sih mungkin dalam latihan ya. Dalam latihan acting sendiri itu waktunya yang nggak cocok, banyak yang nggak cocok. Jadi mungkin disitulah kayak nyocokin waktunya biar semuanya pada bisa gitu, biar semuanya pada kompak lah gitu. Terus juga tantangan yang lainnya buat sutradara sendiri, buat aku sendiri itu kayak karena mostly di kelas kami itu nggak ada yang berpengalaman gitu dalam teater, jadi agak sulit di situ gitu. Jadi saya sendiri juga belum berpengalaman ya, karena ini pertama kali pengalaman sebagai sutradara. Tapi dari situ juga kan kita tetap kerja keras untuk demi yang terbaik, demi teater kita yang terbaik. Paling gitu sih tantangan. Oke. Boleh? Yang tambah lagi? Ya. Tantangan. Tantangan. Buat tantangan dari kelas kita ya, kelas 5E. Kalau dari kita, soalnya ini kan pengalaman pertama kita ya menggarap sebuah pementasan drama. Ini juga pengalaman pertama aku sebagai sutradara gitu. Jadi aku juga masih harus banyak belajar gitu gimana caranya ngedirect gitu. Terus juga dari teman-teman kelas aku juga emang gak terlalu banyak yang berpengalaman jadi aktor atau jadi penggarap kayak gitu. Tapi emang ada beberapa juga yang udah pernah ikutan kayak kabaret kayak gitu. Jadi udah punya pengalaman di bidang seni peran gitu. Terus perbedaan visi juga sebenarnya sempat terjadi gitu, tapi untungnya karena kita punya Pimpro yang sangat baik ya. Shout out to shout out buat Pimpro. Pimpro kelas 5E. Kelas 5E. Jadi kita tuh bisa menyatukan ide kita gitu, bisa menyatukan visi kita biar bisa satu jalan gitu, biar si drama ini tuh tetap jalan lancar gitu. Terus juga kendala yang lainnya juga ya, susah juga nyocokin jadwal buat latihan juga. Soalnya kita kan walaupun sama-sama kelas 5E ya, tapi ada juga yang PKRS juga kan. Ada juga yang LC, ada juga yang ICT dan segala macam. Jadi itu tuh berpengaruh gitu ke jadwal kita latihan gitu. Dan itu jadi kendala lah buat latihan 5E tuh. Seperti itu. Oke, berarti ini rata-rata untuk tantangan ya, kayak misalnya kayak tadi nyocokin jadwal lah, terus mungkin ada yang perbedaan visinya, ada yang apa, dan akhirnya bisa diomongin baik-baik, jadi bebarengan bisa gitu ya. Oke, keren banget sih teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi mungkin ini jadi pengalaman yang sangat memorable banget mungkin ya buat para sutradara gitu, untuk ngedirect banyak orang gitu dengan tantangan dan akhirnya ketemu solusinya gitu teman-teman. Oke, berarti ini saatnya kita untuk promosi teman-teman ya. Nih, kira-kira siapa nih yang mau promosi nih teman-teman? Ya. Semuanya Sutradara aja. deh harus promosi nih. Satu kata ya, tapi ya harus satu kata apa nih dari drama kita tuh, apa nih yang bisa ngejual gitu, satu kata tapi. Dan kenapa kita harus nonton Kenapa nih kita harus drama nonton? ini gitu. Satu kata dong. Banyak kata. Harus satu. Satu lah. Satu. Ya. Iya. Enggak satu kata, Deng. Berarti gimana ya? Ya udah promosi aja. Promosi deh. Ya. Nanti baru sisanya satu kata gitu. Ya boleh. Sok. Boleh dari Dari siapa? siapa aja? Boleh dari sini ke sana muter. Kalau Kenapa kita harus Alasan kita harus oh, nonton. alasannya karena aku belum sebutin judulnya. Judulnya itu Keluarga Cemana, plesetan dari Keluarga Cemara. Plesetan dari itu. Ya, jadi kenapa harus nonton drama kami? Karena drama ini seru, terus ada practical efeknya. Pokoknya boom aja. Boom. Berarti satu Guys, katanya ingat boom. Terus kita Oke. bakal katanya boom. tampil di Rumentang siang tanggal 7 sesi 1. Di satu catat guys, catat Catat, ya, guys. catat. Oke. Boleh lanjut.
buat kelas 5E ya, aku juga belum nyebutin judul. Jadi judul buat drama kelas 5 itu Rumah Tak Bergema. Kenapa tak bergema? Ya kalian harus nonton. Jadi Mau tahu alasannya? Nonton aja. iya, soalnya nanti alasannya tuh bakalan ada di kalau kalian udah nonton itu. Kenapa jadi bisa jadi Rumah Tak Bergema itu? Terus juga ya karena kita banyak juga kejutan-kejutan yang bisa buat bikin kalian wah gitu. Wah, satu oke. katanya. Wah. Wah. Iya. Oke, lanjut. Gimana sih? Udah ini mah berantem ini. Oh, kalau dari kelas 5C, kalian harus nonton karena drama ini tuh kalau kalian suka nih drama-drama saya cerita-cerita yang sedih menguras emosi ini cocok untuk kalian. Kalian harus nonton ini. Pokoknya ini bikin Galau. nangis. Nangis. buat sedih. Ya, kita bakal tampil tanggal 7 Januari sesi ketiga sekitar jam 3:30 sore teman-teman. Catat, guys, Ya catat, kalian catat. tuh yang udah pulang sekolah kalian bisa nonton. Tuh, catat ya. Pulang sekolah langsung nonton. Iya. Apa? Aku belum nyebutin Udah, ya, udah. jadwal. Belum nyebutin jadwalnya. Jadi kelas 5E ya itu bakalan tampil di tanggal 7 Januari 2025 jam 12 siang ya teman-teman. Jam Catat 12 ya. siang ya, 12 catat. siang. Kelas 5E ya. Ya, Tadi kelas kelas 5E. 5B sesi 1 ya. Satunya Sesi Jam berapa sih 1? jam 8. Jam 8. Jam 8. 5E jam 5E jam 12 jam siang. 12. 5C Jam Jam 4:30. Nanti kita setengah tulis 4. aja lah. Nanti Ini kita ada tulis ya di untuk lengkap deskripsi. ya. Kenapa harus nonton drama dari kelas 5D? Karena ini sebuah apa ya? Kita ngebawain sebuah pertunjukan yang memang sudah cukup familiar lah ya di beberapa tahun kebelakangan gitu. Dimana horor dan thriller udah menjadi hal yang lumrah gitu di dunia seni pertunjukan gitu. Satu kata mungkin buat Satu. buat pementasan kita. Damn. Buat Karena tadi dari aku kelas mau 5D. ngomong wah diambil sama kelas E lagi. Emang. Tapi kan sesuai dem gitu. Yes, Iya. betul sekali. Nah, itu. Jangan lupa kita kelas D Dex Theater akan menampilkan sebuah pertunjukan dengan judul A Symphony of Silent Despair di tanggal 6 Januari 2025 jam 8:30 pagi. Catat Jadi guys, jangan pagi, sampai pagi. dilewatin ya. Siap. Oke, singkat aja sih buat kalian yang ngerasa udah paling berdosa banget. Semua Kalau nonton teater VV nggak usah khawatir, ada yang paling berdosa. Jangan lupa ya nonton di Mentang penampilan dari VV tanggal 6 jam 4 sore. Jadi enak tuh. Udah mah sore nonton teater. Nah, nice. Lanjut Teater date. baru mau ngomong. Masih fresh ya. Anak pagi sih. Aku tim pagi. Morning person ya. Apa sih? Lanjut. Ya, oke. Halo teman-teman. Pokoknya jangan lupa saksikan drama dari kelas 5A Artet Rika Production yang berjudul Dua Sisi Koin di Gedung Rumentang siang pukul 12 sesi 2 tanggal 6 Januari 2025. Pokoknya nggak bakal nyesel. Oke teman-teman ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk datang ke Gedung Rumentang siang pada tanggal 6 sampai 7 Januari 2025 ya. Karena kita bakal menampilkan sebuah drama yang sudah dipersiapkan semaksimal mungkin ya dari teman-teman. Jadi saya harap kalian nonton semualah. Oke, sip. Mungkin udah di penghujung acara nih. Udah di Kebersamaan ini. Waduh. Oke teman-teman. Mungkin segitu yang bisa kami bahas teman-teman ya. Mungkin segitu yang bisa kami bahas teman-teman. Ada. Kalau dari aku terima kasih buat kakak yang udah datang, yang udah nyempetin waktunya buat datang di Polite kali ini. Semoga yang disampaikan oleh kakak-kakak ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Siapa tahu kan nanti ada yang mau jadi sutradara juga buat di drama semester depan. Ya. Kamu kan? Enggak aku. Oke, ya teman-teman ya.
Pokoknya kalau kalian pengen cari info-info tiket bisa ke masing-masing Langsung Instagram aja ya. kelasnya ya, teman-teman ya. Boleh nanti cek aja. Mau harga-harga teman, harga apa? Atur lah itu mah teman-teman ya. Harga order, harga apa? Harga order, harga pacar. Ya pokoknya segitu teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton juga. Sampai bertemu di Polite yang berikutnya teman-teman ya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.